amarah, kebencian dalam hati kita, kalau kita langsung ambil, kita buang, tidak akan menjadi yang namanya kepahitan dalam hati kita, saudara. Makanya sekali lagi saudara, keep watch your heart. Perhatikan hatimu. Kalau ada yang kotor, langsung dibuang, langsung dibersihkan. Pastikan hatimu tetap baik, supaya kehidupan yang baik, masa depan yang baik, itu yang jadi bagian setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan, benar Tuhan. Kami percaya kalau kami datang kepada Tuhan, hidup dalam hadirat Tuhan, hidup kami pasti diberkati Tuhan. Pekerjaan bisnis kami pasti diberkati Tuhan. Bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami mau siapkan hati kami itu lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan yang ajar, didik, bentuk setiap kami, Tuhan yang berbicara, arahkan setiap kami, sehingga benar-benar kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami berdoa bersatu hati, kami menyerahkan hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman Bapa. Urapan Tuhan mengalir, Tuhan sucikan hamba-Mu ini, layakkan hamba-Mu ini Tuhan. Hamba gak layak tanpa Tuhan, gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan, ada kekuatan yang baru. Tuhan menyucikan, melainkan memampukan. Sama seperti Daud, roh Tuhan bertata atasnya ketika dia diurapi. Hidupnya jadi luar biasa. Hamba-Mu diurapi, roh Tuhan bertata, pelanannya luar biasa. Semua yang hadir, semuanya diberkati dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, sekali lagi isi hatimu yang disampaikan. Segala kemuliaan hanya buat Tuhan. Mari yang siap diberkati dengan sukacita dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk baik saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah mulai dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, jumpai kanan kirimu, depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kananmu, jangan malu-malu, kita semua keluarga dalam Tuhan, amin. Yuk jumpai kiri kananmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Tanya sama yang ngomong kiri kananmu, senyumannya mana? Haleluya, haleluya. Dari senyumannya kelihatan mana yang udah gajian, mana yang belum. Haleluya. Tapi sekali lagi saya percaya semuanya dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, amin. Dan saya mau bilang saudara orang-orang yang luar biasa, amin. Kenapa? Karena di saat orang lain sibuk cari tempat liburan, saudara tetap cari Tuhan. Artinya saudara cinta Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan saya mau bilang saudara, orang yang cinta Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang nggak bawa Alkitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Yang sama-sama kita katakan Ulangan 30 ayatnya yang ke-19. Ayat pembuka kita Ulangan pasal yang ke-30 ayatnya yang ke-19. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Ulangan 30 ayatnya yang ke-19. Sekali lagi sama-sama yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Sama-sama kita baca 3. Ya, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan apa? Berkat dan pilihlah supaya engkau hidup, baik engkau maupun apa? Sekali lagi saudara 3. Ya, aku memanggil langit dan bumi. Kepadamu kuperhadapkan apa? Kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup dan baik engkau maupun apa? Sama-sama bilang sama saya pilihan. Sama-sama bilang sama saya keputusan.
Nah, saya mencatat di sini saudara, kita ada hari ini saudara adalah hasil dari keputusan kita di masa lalu. Sekali lagi saudara, saudara dan saya, keadaan kita hari ini saudara, itu adalah hasil dari setiap keputusan demi keputusan yang kita ambil di masa lalu. Artinya apa saudara? Bagaimana kita di masa depan, bagaimana keadaan kita nantinya akan sangat ditentukan oleh bagaimana keputusan-keputusan kita hari ini saudara. Makanya saya mencatat di sini saudara, keputusan kita menentukan kehidupan kita. Sama-sama bilang sama saya, keputusan saya. Sama-sama bilang sama saya, menentukan kehidupan saya. Tapi mungkin saudara bilang sama saya, loh Pak, kok keputusan saya yang menentukan? Kenapa bukan Tuhan yang menentukan? Saya mau bilang saudara, Tuhan merancangkan, Tuhan yang menyediakan. Tapi saya mau bilang saudara, di tangan kita ada pilihan. Sama-sama bilang sama saya, ada pilihan. Kita buka Alkitab kita. Amsal 18 ayat 21. Amsal pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-21. Sama-sama saudara. Amsal pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-21. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Amsal 18 ayat 21. Sama-sama kita baca saudara. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Dikatakan apa di sana saudara? Amsal 18 ayatnya yang ke-21. 3, ya, hidup dan mati dikuasai Tuhan. Siapa suka memagemakannya akan apa? Sekali lagi, hidup dan mati dikuasai Tuhan. Beda Alkitab kita. Hidup dan mati dikuasai. Kenapa lidah bukan Tuhan? Komplain aja yang kencang, komplain lidah. Pas ditanya, kenapa lidah bukan Tuhan? Pak Pendeta, kita udah nggak liburan disuruh mikir lagi Pak Pendeta. Karena saya mau bilang sekali lagi saudara, karena Tuhan dalam penciptaan saudara dan saya, Tuhan juga memberikan saudara dan saya yang namanya free will atau kehendak bebas. Sama-sama bilang sama saya, kehendak bebas. Maksudnya apa? Tuhan menciptakan saudara dan saya tidak seperti robot, tetapi Tuhan memberikan kita yang namanya kehendak bebas, free will. Supaya apa? Supaya ketika kita datang sama Tuhan, bukan dalam otoritasnya Tuhan, bukan dalam kontrolnya Tuhan, tetapi dalam bicara tentang apa? Sepenuh hatinya kita, dalam kerinduan hati kita, dalam kesadaran kita sungguh-sungguh yang menyadari bahwa kita mencintai Tuhan dengan ketulusan. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, Tuhan anugerahkan saudara dan saya free will. Dan dalam free will inilah saya mau bilang saudara, Tuhan rancangkan, Tuhan sediakan, tetapi kita yang memilih. Sama-sama bilang sama saya, kita yang memilih. Amin. Contoh sederhana begini saudara dan saya kita punya anak saudara, kita punya anak, kita sediakan, kita rancangkan supaya dia punya pendidikan yang tinggi saudara, kita sediakan semua yang dia perlukan untuk pendidikan yang tinggi. Tetapi balik lagi, pilihan di tangan dia, betul kan? Kita udah siapkan semuanya, udah rancangkan semuanya, tapi kalau dia nggak sekolah dengan benar, nggak belajar dengan benar, mencapai pendidikan tinggi atau tidak, tetap balik lagi kepada dia saudara. Begitupun dalam kehidupan saudara dan saya, Tuhan merancangkan, Tuhan sudah menyediakan, tetapi pastikan kita memilih, kita mengambil keputusan yang tepat saudara. Dan itu yang sama-sama kita akan bahas hari ini saudara, dalam judul khotbah, keputusan yang tepat, the right decision. Sama-sama bilang sama saya, keputusan yang tepat. Sama-sama bilang sama saya, keputusan yang tepat. Ada keputusan yang berdampak biasa saja atau kecil saudara, ada keputusan yang akhirnya bisa berdampak besar. Contoh sederhana, di depan saudara ada 2 air mineral saudara. Pilihannya kalau saya pilih ini atau ini hanya berdampak kecil. Kenapa? Karena cuman yang tidak pakai sedotan dan yang pakai sedotan, dua-duanya sama. Tetapi kalau berubah jadi sedotannya seperti ini saudara, saya mau bilang saudara, yang ini saya minum biasa aja, yang ini langsung innalillahi saudara. Iya kan? Dan kita akan sama-sama hari ini akan melihat hal-hal apa saja yang harus kita ambil dengan tepat, supaya apa saudara? Supaya hidup kita bisa berdampak dengan baik, mendapatkan dampak yang baik, mencapai rancangan indah, rancangan damai sejahtera yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah,
Hari ini saudara, sekali lagi judul khotbah kita adalah bicara tentang keputusan yang tepat. Apa keputusan penting yang harus kita pilih dengan tepat? Yang pertama saya mencatat, keputusan tentang siapa yang kita izinkan ada di sekitar kita. Sama-sama bilang sama saya, keputusan tentang siapa yang kita izinkan ada di sekitar kita. Coba kita buka Amsal 13 ayat 20. Yuk, Amsal 13 ayat 20 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Sama-sama kita baca. 3, ya. Siapa? Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi, sekali lagi saudara, 3, ya. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi, ayat selanjutnya 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-33. Sama-sama kita baca. 3, ya. Janganlah pergaulan yang buruk merusak. Sekali lagi 3, ya. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan apa? Ada quotes yang bilang begini saudara, siapa kita akan ditentukan oleh dengan siapa kita bergaul. Sekali lagi, siapa kita akan ditentukan oleh dengan siapa kita bergaul. Bahkan seorang pengusaha terkenal saudara, asal Amerika juga bilang begini saudara, Dan Pena, dia bilang begini saudara, you become who you hang with. Atau bicara tentang kita menjadi orang yang bergaul dengan kita. Kalau saudara bergaul dengan 4 orang penggosip, saudara akan jadi yang kelima. Kalau saudara bergaul dengan 4 orang pemabuk, saudara akan jadi yang kelima. Kalau saudara bergaul dengan 4 orang pengusaha, saudara jadi yang kelima saudara. Makanya lingkungan kita akan sangat menentukan. Sama-sama bilang sama saya, lingkungan saya akan sangat menentukan. Jadi pastikan apa? Saudara dan saya, kita bijaksana dalam memilih, dalam menentukan siapa yang kita izinkan masuk di inner circle kita. Kira-kira gambarnya begini saudara. Kira-kira gambarnya begini. Ya. Jadi ada yang inner circle, ada yang best friend, ada yang good friend, casual friend, baru ada yang sekedar kenal wajah saudara. Nah, saya mau bilang saudara, ini penting. Kenapa? Karena yang di intim ini saudara, kemudian yang di best friend ini saudara, ini akan sangat menentukan kehidupan kita. Bahkan ada yang bilang begini saudara, masih dari Dan Pen, dia bilang begini, show me your friend and I'll show you your future saudara. Tunjukkan teman-temanmu, orang yang ada di inner circle-mu, dan aku akan menunjukkan bagaimana masa depanmu. Makanya saya mau bilang sekali lagi saudara, perhatikan orang-orang di sekitar kita. Even tokoh-tokoh dalam Alkitab, mereka menjaga orang-orang yang ada di sekitar mereka. Daniel, dia tidak mau mengizinkan sembarangan orang masuk dalam inner circle-nya. Paulus tidak mengizinkan orang sembarangan masuk dalam inner circle-nya. Bahkan Tuhan Yesus, saya mau bilang saudara, Tuhan Yesus saja punya murid saudara. Ada yang 12, ada yang 70, ada yang 120. Tapi nggak semua yang dekat banget dengan dia. Ada orang-orang tertentu saudara. Yaitu apa? Si 12 murid tadi saudara. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, setiap orang ada batas maksimalnya saudara. Nggak semua orang bisa masuk dalam inner circle kita. Sesayang-sayangnya saya sama jemaat Tuhan, sesayang-sayangnya sama semua orang yang Tuhan percayakan untuk dilayani, sekalipun setiap hari saya doain jemaat Tuhan, nggak semua jemaat boleh masuk kamar saya. Iya kan? Iya kan? Makanya ada pertanyaan, Pak Pendeta, boleh nggak berdoa di kamar pendeta? Saya bilang berdoa itu baik, tapi ngapain di kamar pendeta? Berdoa di kamar masing-masing aja. Amin. Saya mau bilang sekali lagi saudara, hati-hati. Karena inner circle kita, orang-orang di sekitar kita akan sangat menentukan diri kita dan juga masa depan kita. Shalom ibu-ibu. Bu, kalau teman-temanmu doyan gosip bu tiap hari, hari ini juga tinggalkan mereka. Yang shalom banyak, yang bilang amin cuma 3 orang. Nggak bisa Pak Pendeta, kalau aku tinggalkan mereka Pak Pendeta, tidak ada dunia dalam berita update yang aku terima. Hei, saya rubah. Shalom ibu-ibu. Kalau teman-temanmu doyan gosip, doyan gibah yang tidak berguna, tinggalkan mereka. Betul bapak-bapak? Iya. Shalom bapak-bapak. Kalau teman-temanmu suka ajak-ajak yang aneh-aneh, mabok-mabok, cari kuntilanak, cepat tinggalkan mereka. Betul ibu-ibu? Iya.
Shalom ibu-ibu. Kalau teman-teman sosialitamu suka ajak-ajak kau belanja-belanja, boros-boros, foya-foya, tanpa memikirkan suami yang sudah menderita cari uang, cepat tinggalkan mereka. Betul bapak-bapak? Yeah. Karena ada banyak ibu-ibu dalam pergaulannya udah nggak peduli suaminya, udah sampai mau tipes di kantor. Paksain beli harus, teman-teman sosialita aku beli yang mahal-mahal, tasnya itu yang merek H. Apa itu H? Bukan Hermes, bukan Haleluya, bukan Horas. Ada yang terbaru. Apa itu? Harimau. Yang ketahui pasti main TikTok ini saudara. Saya doang yang terlalu update apa gimana ini. Saya mau bilang sekali lagi saudara, iya. Saya mau bilang bu, tinggalin bu. Shalom anak muda. Kalau teman-temanmu bilang, ayo. Iya. Ayo kita dugem. Ajojing. Saudara, dalam pergaulan aja, salah pilih teman, hidup kita bisa bahaya. Apalagi, sabar. Sebelah sini terlalu responsif. Saya mau bilang ya, salah pilih teman saja bisa berbahaya, apalagi salah pilih pasangan hidup. Shalom anak muda. Ingat baik, menikah dengan orang yang salah sama seperti masuk neraka sebelum mati. Betul para orang tua? Tuh, itu korban semua itu. Iya. Hati-hati, Shalom para wanita yang belum menikah. Kenapa oma-oma ikutan? Saya pendeta yang udah berpengalaman, kuping saya udah awas mana yang masih muda, mana yang udah tua. Perbedaannya adalah kalau udah tua tuh suara-suara ada aura-aura minyak kayu putihnya. Tapi nggak apa-apa kalau oma-oma juga belum menikah, jomblo kan kita nggak tahu ya. Shalom para wanita yang belum menikah. Hati-hati ya. Saya mau bilang ya, salah memilih pasangan itu bisa mengarakas sebelum mati. Makanya hati-hati dengan laki-laki zaman sekarang yang pintar promosi. Waspada. Hati-hati, zaman sekarang laki-laki kalau masih masa promosi, ketika dijemput di rumah dia bukain pintu. Mau naik ya dia gendong nih. Kalau naik motor sebelum naik dia buka dulu tempat kakinya. Kakimu naik pas di lampu merah dia pegang lutut begini. Saya suka lihat di lampu merah ada banyak muda-mudi naik motor. Ketika berhenti lampu merah, entah kenapa si tangan yang naik motor si cowoknya akan pegang lutut si ceweknya. Apa esensi dari semua itu saudara? Dia pegang. Saya lihat apaan nih? Saya pengen buka jalan dan bilang lutut saya juga dong. Aduh. Iya, tapi kalau udah nikah, masa promosi udah habis. Jangankan bukain pintu, kadang-kadang jalan bersama ke mall, pas pulang sendirian ketinggalan di mall istrinya saudara. Naik motor, jangankan bukain tempat kaki, kepleset plak begitu jatuh saudara, yang diangkat motor duluan. Istrinya bilang, "Pak tolong." Diam kau, udah lunas, ini motor masih kredit. Ada ibu-ibu yang udah 2 tahun 3 bulan saya duduk di lampu motor. Aduh.
Shalom para pria yang belum menikah. Hati-hati, para wanita juga sama, mereka pintar memanipulasi. Mereka jago bersandiwara. Kalau masih pacaran aja, sok-sok kalem ketawa aja. Pas udah nikah, masih pacaran, pacar salah. Ih sayang, coba udah nikah. Ada banyak istri-istri zaman sekarang di depan kalem, ternyata atlet MMA, saudara. Makanya, saya mau bilang sekali lagi, saudara, hati-hati, amin. Nggak laki, nggak perempuan, hati-hati, pokoknya hati-hati. Kenapa? Karena salah pilih pasangan, salah pilih orang-orang di sekitar kita itu sangat berbahaya. Bilang sama kanan kirimu, bijaksanalah. Bilang sama yang ngomong, orang di sekitar kita itu penting. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. Yang kedua, saudara, apa keputusan penting harus kita pilih dengan tepat? Yang kedua adalah keputusan tentang apa yang kita izinkan ada di hati setiap kita. Sama-sama bilang sama saya, tentang apa yang kita izinkan ada di hati kita. Ada di hati kita. Amsal 4 ayat 23, sama-sama kita baca. Amsal 4 ayat ke-23. 3, ya, jagalah. Sekali lagi saudara, 3, ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah apa? Sama-sama bilang sama saya, terpancar kehidupan. Kalau saudara pelajari bahasa aslinya, ini bicara tentang pusat kehidupan, center of life. Dan saya mencatat di sini, saudara, bicara tentang hati ini, saudara, ini akan sangat menentukan kehidupan kita. Bagaimana hati kita, bagaimana juga akan menjadi kehidupan kita. Makanya kalau saudara nonton khotbah Ibu Gembala Sidang tadi, saudara, begitu luar biasa. Ibu bilang apa, saudara? Hati kita ibarat tanah. Apa yang kita izinkan masuk dan tertanam dalam hati kita akan menentukan apa yang kita tuai dalam kehidupan kita. Sekali lagi saudara, apa yang kita izinkan masuk dan tertanam dalam hati kita, Ibu Gembala Sidang bilang apa, saudara? Akan menentukan apa yang kita tuai dalam kehidupan setiap kita. Makanya sampai hari, saudara, dalam banyak kesempatan ngobrol dengan Ibu Gembala Sidang, saudara, Ibu selalu bilang apa? Ibu sampai hari selalu berjuang untuk jaga hati. Kenapa? Karena hati kita akan sangat menentukan bagaimana kehidupan kita. Makanya sekali lagi saya mau bilang, saudara, penting bagi setiap kita untuk menjaga hati kita. Sama-sama bilang sama saya, jaga hati. Sama-sama bilang sama saya, jaga hati kita. Amin. Saya ibaratkan hati kita, saudara, tim saya boleh bantu, kira-kira sama seperti kotak ini, saudara. Sama seperti kotak ini, saudara. Orang bisa berusaha untuk memasukkan segala macam hal dalam hati kita, tapi saya mau bilang, saudara, kita harus menjaganya dengan baik. Kita yang harus menentukan apa yang masuk ke dalamnya. Karena saya mau bilang sekali lagi, saudara, hati ini penting. Sama-sama bilang sama saya, hati ini penting. Ada satu penelitian, saudara, dia menemukan begini, saudara. Ada banyak orang kena penyakit kanker, ternyata selama ini kita tahu, karena radiasi, karena yang namanya bicara tentang apa yang kita makan, makanan-makanan yang karsinogenik, saudara. Ternyata secara penelitian, saudara, yang jauh lebih banyak penyebab kanker adalah faktor-faktor non-fisikal, saudara. Artinya apa? Ketika seseorang menyimpan kekesalan dalam hatinya, kemarahan yang bertahun-tahun tanam, kemudian kepahitan, stres, depresi, dendam, dan lain sebagainya, itu yang jauh lebih besar berdampak pada apa, saudara? Pada penyebab kanker di tubuh seseorang. Makanya ibarat kotak ini, saudara, hati-hatilah, jaga dengan baik. Jangan sembarangan isi hal-hal yang tidak baik. Orang boleh berusaha memasukkan hal yang tidak baik, tapi kita harus menjaganya. Sama-sama bilang sama saya, jaga dengan baik. Pastikan hanya yang baik yang boleh masuk. Sama-sama bilang sama saya, hanya yang baik yang boleh masuk. Tapi iblis kan licik ya. Iblis itu kadang-kadang kita udah jaga hati kita dengan baik, tapi iblis itu dengan segala macam cara, tipu muslihat, memasukkan hal-hal yang kotor, hal-hal yang negatif, hal-hal yang merusak. Coba, iblis boleh masuk ke dalam. Nah, jadi iblis lagi. Kita udah jaga hati kita,
Tapi oleh karena segala macam cara mereka mencari celah, ketika kita lengah, iblis masuk melemparkan. Iblis amatir. Masuk. Lagi. Kita sudah menjaga, tapi ketika kita lengah, iblis akhirnya apa? Melemparkan segala yang buruk dalam hati. Nah, makanya kata jagalah di sini saudara, di dalam Amsal 4 ayat 23, itu bahasa aslinya adalah natsar. Saudara tahu natsar? Yang ada nanasnya? Nastar mah yang seperti mati lampu ya. Receh juga di sini ya. Natsar itu punya makna keep watch, selalu dilihat, selalu diperhatikan, selalu dipantau. Jadi jagalah hati kita adalah dengan selalu melihat, memantau, memperhatikan hati kita. Kenapa? Kalau ternyata tanpa kita sadar iblis sudah berhasil memasukkan yang buruk, langsung diambil. Langsung dibuang, jangan biarkan dia tersimpan dalam hati. Karena begini saudara, rasa mengingini milik orang lain ketika kita langsung ambil dan kita buang, tidak akan menjadi yang namanya iri hati dalam hati kita. Rasa kebanggaan akan diri sendiri ketika kita langsung ambil kita buang, tidak akan menjadi kesombongan dalam hati kita. Kemudian amarah, kebencian dalam hati kita, kalau kita langsung ambil kita buang, tidak akan menjadi yang namanya kepahitan dalam hati kita saudara. Makanya sekali lagi saudara, keep watch your heart. Perhatikan hatimu. Kalau ada yang kotor langsung dibuang, langsung dibersihkan. Pastikan hatimu tetap baik, supaya kehidupan yang baik, masa depan yang baik, itu yang jadi bagian setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jaga hatimu dengan baik. Bilang sama yang ngomong, bijaksanalah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, mesti boleh siap-siap maju ke depan. Apa keputusan yang penting harus kita pilih dengan tepat? Yang ketiga, keputusan tentang tujuan akhir. Sama-sama bilang sama saya keputusan. Sama-sama bilang sama saya tentang tujuan akhir. Matius 25 ayat 41. Sama-sama kita baca. Matius pasalnya yang ke-25 ayat 41. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca. Imam musik boleh siap-siap. 3, ya. Dan nyala ke dalam api yang kekal yang telah. Bagian terakhir saudara, ayat terakhir, bagian terakhir, kalimat terakhir. Nyala ke dalam api yang kekal yang telah apa? Sedia untuk iblis dan saya mau bilang saudara, Tuhan gak pernah ciptakan neraka buat saudara dan saya. Gak ada yang amin. Saya pernah nonton kemarin saudara, ada seorang stand up comedian senior saudara, dia make a jokes tentang kekristenan. Terus dia bilang begini, konsep Tuhannya orang Kristen tuh katanya aneh, it doesn't make sense katanya. Karena katanya Tuhannya orang Kristen penuh kasih, katanya Tuhan orang Kristen Bapa yang baik. Tapi Bapa yang penuh kasih, Bapa yang baik itu ciptakan neraka buat orang-orang yang dia kasihinya. Hey, it doesn't make sense katanya saudara. Saya mau bilang ini statement yang didasari oleh karena pengetahuan yang tidak cukup saudara. Banyak orang kan kadang-kadang gitu saudara, pengetahuannya pas-pasan. Ngomongnya, Tuhan gak pernah ciptakan neraka buat saudara dan saya. Yang Tuhan ciptakan sorga buat kita, katakan amin. Terus neraka Tuhan ciptakan buat siapa? Itu buat iblis dan malaikat-malaikatnya. Saudara ingat ketika Lucifer dibuang, ada malaikat-malaikat yang ikut. Itu malaikat-malaikat yang akan bersama dengan dia di neraka selama-lamanya. Tapi kenapa ada orang Kristen, kenapa ada anak Tuhan yang juga masuk neraka? Saya kasih analogi.
Misalnya saudara di rumah, saudara bangun septic tank. Septic tank buat apa? Yes, buat kotoran dan lele. Kita punya anak di rumah, kita bilang sama anak kita, "Nakku, septic tank itu kotor, itu papa mama bikin untuk kotoran dan juga untuk lele. Nanti kalau udah gede nanti kita makan rame-rame. Buat kamu, papa sudah siapkan kamar yang nyaman, yang lega, yang luas, tempat kamu belajar, bermain, istirahat. Tapi si lele ini kan dia licik ya. Jadi dari lubang septic tank dia panggil-panggil si anak itu. Hei, sini. Bermainlah bersamaku. Ini water boom. Aromaterapi. Si anak ini dia tergoda, dia masuk ke lubang, nyemplung. Plung. Pertanyaan saya, siapa yang salah? Dari tadi pagi semua jawab lele. Memang manusia banget. Suka mencari kambing hitam. Iya kan? Memang dari zaman Adam dan Hawa begitu kan? Ketika dosa, Tuhan datang. Adam, apa yang kau perbuat? Wanita yang kau berikan kepadaku. Hawa, apa yang kau lakukan? Ularlah yang menyuruhku. Hai ular. Lele. Manusia gitu. Suka mencari kambing hitam. Zaman sekarang banyak saya temukan jemaat Tiberias begitu. Dikit-dikit nyalain iblis. Bukan saya belain iblis. Iblis memang jahat, tapi nggak selalu kesalahannya iblis. Kadang-kadang ada banyak orang, oh Tuhan, makan seenaknya. Ketika sakit, darah tinggi, kolesterol, Pak Pendeta tolong doa. Iblis ini iblis. Iblis dari pojok, bukan gue. Dia yang rakus. Iya kan? Ada bapak-bapak selingkuh. Datang sama pendeta, Pak Pendeta tolong. Ini iblis yang menguasai saya. Iblis bilang enak aja lu. Iblis, gue aja iblis gak pernah selingkuh bos. Kenapa? Istri gue juga iblis. Iya kan? Istri manusia aja kalau marah ngeri, apalagi kalau istri iblis, saudara. Bukan lele yang salah, anak itu. Kita juga sama. Kalau ada orang Kristen ke neraka, gara-gara dia salah sendiri, termakan dengan bujuk rayu iblis. Ayo yuk, hayu. Hidup hanya sekali bos. Nikmatin bos. Hati-hati. Saya mau bilang, gembala sidang kita selalu bilang apa? Ayo jaga hidupmu. Jaga pikiran, jaga perkataan, jaga perbuatan. Karena kalau kita nggak jaga, keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan bisa hilang. Tujuan kita sudah sorga, amin. Jagalah langkah kita tetap menuju pada sorga. Saya ngerti, mungkin saya bilang sama saya, Pak Pendeta, tapi dunia hari-hari ini Pak Pendeta, dunia yang makin jahat. Kalau mau hidup benar, kayak siksa deh Pak Pendeta, tersiksa deh. Ayat terakhir kita, Matius 7 ayat 14 bilang begini, saudara. Karena dan sedikit orang yang bagian awal, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada ke sorga. Memang di dunia yang hari ini makin jahat, terasa seperti satu keadaan yang tidak mudah, seperti pintu yang sempit yang kalau mau jalan ke sana kayaknya tersiksa. Kadang-kadang ketika kita hidup benar, hinaan dari mana-mana bisa datang bilang begini,
Hari gini lu masih hidup bener. Hari gini lu bisnis jujur-jujur, bocuan lu nang ado ngepeng. Hari gini lu mau naik punya karir bagus, gak fitnah orang, gak jatuhin orang, gak injek orang, gak naik bos. Hari gini lu cuma punya istri satu, gak keren lu. Ada yang bilang laki-laki yang punya 3 istri itu Superman. Yang punya 2 istri itu gentleman. Yang cuma punya 1 istri itu cemen. Terus yang belum punya istri, no man. Itu TikTok yang ngomong, bukan saya. Saya mau bilang hati-hati, itu konsep dunia. Bro, gue kasih tau sama lu ya bro ya. Lu kan udah kaya sekarang bro. Kayaknya lu tinggalin aja deh istri lu itu. Ngapain lu sama dia? Bas betot gitu. Bentuknya udah kotak aja gitu. Lu bisa dapet yang spek Miss Universe bro. Gitar Spanyol. Tapi kan muka gue jelek. Kuntilanak zaman sekarang gak peduli muka. Selama lu kaya, wajah abstrak kayak lu tetap laku. Ini kan zaman sekarang kan kuntilanak kan gak peduli muka kan. Tuhan Yesus, kambing aja kalau punya duit dipacarin saudara. Ya kan? Udah bro, tinggalin aja bro, cari yang lain. Saudara, jadi istri yang baik, yang jaga kekudusan. Iblis bisa kirim orang-orang bilang, gue sih cuma mau kasih tahu doang ini ya. Itokku, aku cuma mau kasih tahu tok ya. Mumpung kau masih cantik tok ya. Laki kau kan tuh udah 2 tahun gak kerja. Udah 2 tahun gak kerja, gak ada penghasilan, udah galak, pelit, kayak yang mahal lagi. Maksudnya semakin di depan. Prenagen. Di luar sana tuh mumpung lo masih cantik, pintar cari uang tuh. Di luar sana banyak tuh ucok-ucok six pack. Wih, kalau lihat perutnya memang Saima itu, Saima Su deh. Tinggalin aja toh. Hati-hati saudara. Sekalipun dihina, sekalipun dipandang sebelah mata, tetap berjalan dalam kebenaran. Karena kita tahu ini hanya sementara saudara. Ada kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Jangan hanya karena kenikmatan sesaat di dunia kau korbankan kehidupan kekal yang begitu luar biasa. Kalau tadi yang buat yang belum menikah, hati-hati pilih pasangan karena seumur hidup itu lama. Kalau sekarang soal kekekalan, hati-hati memilih tujuan. Karena kekekalan itu selama-lamanya saudara. Doa saya, saudara dan saya bijaksana memilih tujuan. Dan kita setia pada langkah kita yang menuju pada kehidupan kekal. Supaya sama seperti penglihatan buat gembala sidang kita. Saudara dan saya lautan manusia berjubakan kekudusan dalam kerajaan sorga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, bijaksana memilih tujuan. Tujuan kita adalah sorga, kekekalan untuk selama-lamanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Tuhan sudah merancangkan segala yang terbaik. Tapi keputusan ada di tangan setiap kita. Mintalah hikmat kepada Tuhan.
untuk mengambil keputusan tentang siapa yang kita izinkan ada di sekitar kita. Karena orang-orang di sekitar kita akan menentukan kehidupan kita dan masa depan kita. Bijaksanalah dalam menentukan siapa dan apa yang kita izinkan ada dalam hati setiap kita. Karena hati adalah center of life, pusat kehidupan, akan menentukan kehidupan kita. Dan yang terakhir, bijaksanalah dalam mengambil keputusan tentang tujuan akhir kita. Yang Tuhan sediakan adalah sorga. Tentukan tujuan akhir, melangkahlah sesuai dengan tujuan, supaya kapanpun waktu Tuhan, kita akan pesta dalam kehidupan kekal di sorga. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Angkat tangan.